Mama, itu ayah sedang bersama tante cantik. Suara lugu Rangga yang baru berusia 7 tahun itu langsung membekukan darah Kinasih. 3 tahun lamanya ia hidup dalam bayangan janda yang berduka, membesarkan putranya sendirian, percaya bahwa Satya, suaminya, telah tiada dalam kecelakaan pesawat tragis. Namun, di lorong kabin pesawat menuju Raja Ampat, sang hantu itu muncul. Tidak sendiri, melainkan hidup, sehat, dan tersenyum mesra dengan wanita lain, menggunakan identitas baru, Raka Adinata. Kenapa Satya memalsukan kematiannya? Apakah ia melakukannya untuk melindungi keluarga, seperti yang ia klaim, ataukah ini adalah sebuah pengkhianatan berlapis yang jauh lebih keji, yang melibatkan utang gelap kepada sindikat kriminal berbahaya? Pertanyaannya, setelah mengetahui kebenaran yang kejam ini, akankah Kinasih memilih untuk menuntut kembali suaminya, atau justru membiarkan Satya tetap menjadi hantu demi menjaga keamanan tunggal putranya dan kebebasan yang telah ia bangun dengan susah payah? Kinasih, yang kini berusia 38 tahun, menatap keluar jendela pesawat. 3 tahun sejak kecelakaan tragis itu berlalu, Kinasih telah membangun kembali dirinya dari puing-puing kesedihan, atau lebih tepatnya, dari puing-puing ketergantungan. Satya, suaminya, menghilang dalam jatuhnya sebuah pesawat kecil di Selat Karimata. Hanya arloji dengan ukiran inisial mereka yang ditemukan, sebuah pengakhiran yang tidak sempurna, namun cukup definitif bagi surat-surat asuransi. Kinasih, seorang putri tunggal dari keluarga terpandang yang selalu didorong untuk mencari stabilitas, telah menikah dengan Satya bukan karena cinta yang membakar, tetapi karena kepastian status dan jaminan keamanan finansial yang Satya tawarkan. Ketika Satya meninggal, rasa duka yang dalam bercampur aduk dengan rasa lega yang memalukan. Kini ia bebas dari pernikahan yang, jujur saja, dingin secara emosional, dan ia bahkan telah membuktikan dirinya mampu memimpin bisnis keluarga yang kecil setelah kepergian Satya. Rangga, putra mereka yang kini berusia 7 tahun, adalah satu-satunya alasan dan motivasi sejati Kinasih. Mereka dalam perjalanan menuju Raja Ampat, tempat impian Satya yang tak pernah terwujud. Sebuah upaya Kinasih untuk melepaskan Rangga dari bayang-bayang duka yang ia sendiri tahu telah ia manipulasi demi kenyamanan mentalnya. Pesawat mulai bergerak di landasan pacu. Rangga, yang sedang asyik membolak-balik majalah, tiba-tiba menarik lengan Kinasih. Matanya terpaku pada sosok pria yang baru saja duduk di barisan depan, di seberang lorong. "Mama, itu ayah," bisiknya. Suaranya dipenuhi campuran keheranan dan kegembiraan, sebuah campuran yang membuat darah Kinasih terasa membeku. Kinasih menggelengkan kepala, tangannya dingin. "Rangga, jangan begitu. Ayah sudah di tempat yang indah." "Bukan, Ma. Ayah di sini. Ayah bersama tante cantik." Rangga menunjuk dengan jari mungilnya. Kinasih memberanikan diri melirik. Satu tarikan napas dan waktu terasa berhenti. Garis rahang tegas, rambut hitam legam yang selalu ia sentuh, bahu lebar tempat ia bersandar. Dan senyum itu. Senyum tipis yang kini terukir di wajah pria itu saat ia menoleh dan berbicara dengan wanita cantik di sebelahnya. Wanita itu, dengan rambut coklat madu dan gaun musim panas berwarna kuning mustard, tertawa renyah. "Ini Satya. Tidak salah lagi." Dalam 3 tahun, Kinasih telah melupakan banyak hal, tetapi ia tidak mungkin melupakan wajah suaminya. Pikirannya langsung beralih dari pengkhianatan emosional menjadi ketakutan yang lebih mendasar. Mengapa Satya memalsukan kematiannya? Utang. Kinasih teringat betapa Satya menjadi tertutup di akhir-akhir hidupnya. Sering menerima panggilan telepon rahasia, menyebutkan kata-kata seperti investasi dan risiko. Jika Satya memalsukan kematiannya, itu berarti masalah yang ia hadapi jauh lebih besar daripada sekadar kesulitan finansial. Ini adalah bahaya. Dan jika bahaya itu masih mengejar Satya, itu artinya bahaya itu bisa kembali mengejar Rangga. Kinasih, yang telah menemukan kembali kekuatannya, menolak kembali menjadi janda palsu yang pasif. Tujuan intinya segera berubah. Ia harus mengungkap kebenaran di balik utang gelap itu, melindungi Rangga, dan, yang paling penting, mengamankan kebebasan yang telah ia dapatkan. Ia harus bergerak dalam bayangan. Sepanjang penerbangan, Kinasih memeluk Rangga. Matanya mencuri pandang, mengamati pasangan di depan. Satya,
yang kini seolah hidup baru sebagai Raka, sesekali merangkul Rina, wanita di sebelahnya, dengan tatapan yang dulu hanya untuknya. Setiap sentuhan itu terasa seperti pengkhianatan, tetapi yang lebih menyakitkan adalah kesadaran bahwa ia mungkin tidak pernah benar-benar mengenal pria yang ia tiduri selama 13 tahun. Ketika pesawat mendarat, Kinasih bergerak cepat. Ia mengaktifkan mode kamera di ponselnya, tangannya gemetar. Ia berhasil mendapatkan beberapa gambar buram, bukti tak terbantahkan. Liburan ini bukan lagi pelarian, melainkan sebuah misi berisiko tinggi. Kinasih tahu, ia tidak akan mengkonfrontasi Satya sekarang. Ia perlu tahu kepada siapa Satya berutang. Rahasia berlapisnya adalah, ia tidak hanya ingin menuntut keadilan, ia ingin menuntut kembali aset-aset yang mungkin telah ia hilangkan karena utang palsu Satya. Di hari kedua mereka di Raja Ampat, Kinasih menyewa seorang detektif swasta lokal bernama Pak Wayan, seorang pria paruh baya yang tenang dan efisien. Kinasih menyerahkan foto-foto buram itu, suaranya berusaha terdengar datar. Saya perlu tahu siapa pria ini, apa identitasnya sekarang, dan, yang paling penting, cari tahu apakah ada hubungan dengan utang lama yang berisiko. Dalam waktu kurang dari 2 hari, informasi mulai mengalir, sebuah proses drip feed yang menyakitkan. Pria itu menggunakan nama Raka Adinata. Wanita itu adalah Rina, seorang penulis lepas. Mereka menikah 2 tahun lalu, hanya 1 tahun setelah kematian Satya. Kinasih merasakan tusukan dingin di perutnya. Tidak ada waktu berduka, tidak ada masa transisi. Hanya penggantian yang efisien. Di mata Satya, Kinasih dan Rangga hanya bagian dari masa lalu yang perlu dihilangkan demi kelangsungan hidupnya. Tetapi kejutan terbesar datang bukan dari akta nikah, melainkan dari laporan tentang hilangnya barang bukti dari kecelakaan pesawat. Arloji, kata Pak Wayan dalam laporannya. Arloji yang ditemukan di perairan Selat Karimata itu, ternyata bukan milik mendiang. Laporan polisi yang kami peroleh mengatakan arloji itu tidak memiliki ukiran inisial. Ukiran itu hanya ada di arloji yang dipesan Satya 6 bulan sebelum kejadian, yang tidak pernah ia terima. Kinasih menahan napas. Jadi, arloji yang ditemukan hanyalah umpan? Sepertinya begitu, Bu. Dan pilot pesawat itu, dia adalah teman kuliah Satya. Sekarang, pria itu menghilang tak lama setelah kecelakaan itu, dan dia juga dikenal punya utang besar pada sebuah sindikat investasi ilegal yang berafiliasi dengan organisasi kriminal. Peningkatan pertaruhan, Stakes, ini nyata. Satya tidak hanya memalsukan kematiannya, ia merencanakan detailnya dengan hati-hati, menggunakan temannya sebagai korban, dan membuat Kinasih memeluk sebuah arloji palsu selama 3 tahun. Rasa pengkhianatan yang mendalam kini berubah menjadi kebencian yang tajam. Ia bukanlah korban yang dicintai dan dilindungi, ia hanyalah bagian dari skema pelarian Satya. Kinasih meneliti laporan tentang sindikat kriminal itu. Mereka bukan hanya penagih utang, mereka adalah pemeras yang menggunakan ancaman terhadap keluarga sebagai cara untuk mengamankan loyalitas. Satya telah memilih untuk melepaskan keluarganya daripada menghadapi mereka. Tetapi, disinilah letak red herring-nya, Satya mengklaim melindungi, tetapi ia membiarkan asetnya, rumah, investasi bersama, menjadi milik Kinasih, seolah-olah ia sudah mati. Jika utangnya sebesar itu, mengapa organisasi kriminal itu tidak mengejar aset yang dipegang Kinasih? Misteri berlapis itu mengganggu Kinasih. Mengapa Satya harus menikah dengan Rina yang jelas-jelas tahu identitas lamanya? Apakah Rina hanya penyamaran, ataukah ia adalah mata-mata sindikat itu? Kinasih memandangi Rangga yang sedang tertawa riang bermain pasir. Aku harus hadapi dia, gumam Kinasih. Bukan sebagai janda yang patah hati, tapi sebagai pihak yang dirugikan. Ia mengirimkan pesan singkat, menggunakan nama yang dipastikan hanya Satya yang tahu. Kita perlu bicara. Tentang arloji yang terukir inisial. Di tempat netral. Sendirian. Beberapa jam kemudian, ponselnya bergetar. Satya telah membalas. Baik. Jam 9 malam di dermaga lama dekat kafe tepi pantai. Jangan bawa siapa-siapa. Malam itu, Kinasih tiba di dermaga lama. Udara berbau garam dan kehampaan. Ia mengenakan gaun hitam sederhana, sebuah pernyataan bahwa ia datang bukan untuk cinta, melainkan untuk pemakaman kedua.
Satya menunggunya, berdiri di bawah lampu dermaga yang redup. Wajahnya menua, penuh bayangan kegelapan di bawah mata, bukan lagi sosok suami yang ceria dan penuh janji. Kinasi. Satya mencoba mendekat. Jangan sentuh aku, potong Kinasi dingin. Kau harus ingat siapa aku. Aku adalah janda yang kau ciptakan, bukan kekasih yang kau tinggalkan. Aku butuh kebenaran, Satya. Apa yang terjadi? Siapa yang kau utangi? Dan yang paling penting, mengapa kau harus menyeret anak itu, Rangga, ke dalam kebohonganmu? Satya menunduk, bahunya melorot. Ia terlihat lelah, seperti tahanan yang sudah lama menunggu eksekusi. Aku tahu kau pasti membenciku. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan 3 tahun yang kau lalui. Bukan benci, Kinasi meralat, nadanya tenang dan mematikan. Itu adalah kemarahan seorang ibu yang menyadari ia telah ditipu oleh satu-satunya orang yang seharusnya melindunginya. Satya akhirnya mulai bercerita, sebuah pengakuan yang panjang tentang investasi bodong yang diselenggarakan oleh Konsorsium Bima, sebuah organisasi kriminal yang berkedok perusahaan investasi. Aku mencoba keluar, Kinasi. Aku mencoba melunasinya. Tapi mereka terus mengancam. Mereka tahu sekolah Rangga, mereka tahu rumah kita. Satu-satunya cara adalah menghilang. Mati. Dia menjelaskan bagaimana ia mengatur kecelakaan palsu dengan pilot temannya. Arloji itu adalah bagian terburuk, bisiknya. Arloji dengan ukiranmu itu kubuat untukmu, tapi harus kupakai untuk mengesankan keaslian kematianku. Kinasi mendengarkan, tetapi otaknya bekerja cepat. Foreshadowing yang pernah ia abaikan kini menjadi jelas. Satya selalu egois, selalu mementingkan dirinya. Ia memalsukan kematiannya untuk perlindungan diri, dan menggunakan perlindungan keluarga sebagai alasan mulia untuk membenarkan tindakan pengecutnya. Dan Rina, tanya Kinasi, mata coklatnya menatap lurus. Apakah dia juga korban utang? Satya ragu-ragu sejenak, isyarat yang tidak luput dari perhatian Kinasi. Dia bagian dari penyamaran, Kinasi. Aku butuh seseorang yang bisa membantuku membangun identitas Raka Adinata yang kuat. Dia seorang penulis, dia lihai dalam menciptakan latar belakang. Kami diperkenalkan oleh orang yang membantuku menghilang. Kami menikah murni demi kepentingan itu. Kau berbohong, kata Kinasi tegas. Kau tidak menceritakan keseluruhan cerita. Seorang penulis lepas yang menikahimu demi uang atau penyamaran tidak akan menghabiskan waktu bertahun-tahun bersamamu, kecuali jika ia memiliki motif yang lebih besar. Siapa dia sebenarnya dalam skema konsorsium Bima? Apa yang dia ketahui tentang utangmu? Wajah Satya berubah pucat. Ia terkejut karena Kinasi tahu kata konsorsium Bima. Dia mulai mengelak, tetapi keterkejutannya adalah jawabannya. Kinasi menyadari misteri berlapis itu, Rina bukanlah istri palsu yang polos. Rina adalah bayangan Satya, yang mungkin ditanam oleh konsorsium Bima untuk memastikan Satya tidak pernah benar-benar bebas dari utangnya. Kau tidak bebas, Satya, simpul Kinasi. Kau tidak melindungi kami, kau hanya menunda ancaman itu. Dan sekarang, kau telah membawa Rangga kembali ke garis batas ancaman itu karena kau duduk di kafe yang sama dengannya, berharap dapat melihatnya. Kau egois. Satya membela diri, menunjukkan bekas luka samar di lengannya, bukti bahwa ia hidup dalam pelarian. Aku ingin kembali. Aku ingin menjadi ayah bagi Rangga lagi. Aku akan melunasi utang itu. Aku akan mempertanggungjawabkan perbuatanku. Kinasi berdiri. Dilema moral yang ia hadapi semakin dalam. Memaafkan Satya berarti menerima kembali bahaya yang Satya bawa. Menolaknya berarti menghancurkan harapan Rangga dan secara permanen menjadi janda, namun janda yang aman. Kinasi kembali ke villa, kepalanya berputar, tetapi hatinya menjadi tenang dengan ketenangan yang menakutkan. Ia membiarkan pikirannya menjelajahi setiap skenario. Satya hidup, tetapi utangnya lebih besar daripada cintanya. Rangga membutuhkan sosok ayah, tetapi Kinasi membutuhkan stabilitas dan keamanan. Ia mengingat rahasia tersembunyinya, ia tidak pernah mencintai Satya sepenuhnya, hanya statusnya. Sekarang, status itu palsu dan berisiko. Kinasi, sang ahli strategi yang kini memimpin bisnis ayahnya, membuat sebuah perhitungan dingin.
Mengapa ia harus mengambil kembali seorang suami yang berutang besar kepada organisasi kriminal, menukar stabilitas yang ia bangun selama 3 tahun dengan ancaman yang tidak diketahui? Jawabannya adalah, ia tidak akan. Keputusan finalnya didasarkan pada kekuatan yang ia temukan selama 3 tahun terakhir. Kinasi sudah menemukan kekuatannya sendiri. Ia tidak akan membiarkan dirinya dihidupkan kembali sebagai istri Satya yang lemah. Keesokan siangnya, Kinasi mengatur pertemuan terakhir. Ia meminta Satya untuk bertemu di tempat yang ramai. Aku harus memastikan tidak ada percakapan yang bisa didengar, jelasnya. Aku sudah memikirkan semuanya, Satya, kata Kinasi, saat mereka duduk di sebuah kafe terbuka. Aku memaafkanmu. Wajah Satya cerah, harapan membara di matanya. Kinasi, jadi kau. Aku memaafkanmu, bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri, potong Kinasi. Aku memaafkan kebohongan itu, agar aku bisa hidup tanpa beban kebencian. Tetapi aku tidak akan kembali kepadamu. Apa yang kau hancurkan terlalu besar untuk diperbaiki dengan penyesalan. Satya terlihat hancur. Tapi Rangga, dia membutuhkan ayahnya. Aku akan melunasi utang itu. Aku janji. Utang itu tidak akan pernah lunas, balas Kinasi. Kau tahu itu. Konsorsium Bima tidak menginginkan uangmu. Mereka menginginkan kendali. Dan kau tidak menyadari bahwa Rina bukan istrimu, dia adalah penjagamu. Dia memastikan kau tetap hidup sebagai Raka Adinata, sehingga konsorsium Bima dapat memerasmu lebih lama. Kinasi membungkuk, suaranya pelan dan mengancam. Ini tawaranku, dan ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk menyelamatkan dirimu dan Rangga dari bahaya. Kita akan kembali ke Jakarta sebagai orang tua tunggal. Kau akan tetap menjadi Raka Adinata. Rangga akan mengenalmu sebagai Paman Raka, teman lama ayah yang hilang, yang bisa ia ajak bicara tentang ayahnya. Kau akan mengirimkan uang bulanan untuk pendidikan Rangga melalui rekening Pak Wayan, sebagai ganti aset yang kau tinggalkan. Kau memintaku untuk tetap mati? Satya terkejut. Aku memintamu untuk tetap menjadi Raka Adinata, suami Rina, dan memastikan konsorsium Bima mengira, Satya, sudah tiada, jelas Kinasi. Jika kau kembali sebagai Satya, mereka akan mengaktifkan pengejaran. Mereka akan tahu asetmu, rumah, tabungan, ada padaku dan Rangga. Kau akan mempertaruhkan nyawa putramu hanya demi egomu untuk menjadi ayah lagi. Tinggallah di sana. Jaga jarak. Lindungi Rangga dengan tetap menjadi hantu. Kinasi tidak peduli dengan rasa sakitnya, ia peduli pada keamanan Rangga dan kendali atas kehidupannya sendiri. Ia telah mengubah ancaman Satya menjadi alat kontrolnya sendiri. Satya, yang sudah dipatahkan harapannya, menatap Kinasi dengan kekalahan total. Aku tidak menyangka kau akan sekejam ini, Kinasi. Kau mengambil kebebasanku. Aku mengambil kendali atas hidupku, Kinasi membalas, nadanya tenang dan tegas. Kau menyerahkan kendalimu saat kau membuat keputusan egois 3 tahun lalu. Aku adalah wanita yang berbeda sekarang. Aku tidak akan lagi menjadi istri yang pasif. Aku menjadi wanita yang mandiri karena kau memaksaku. Inilah keputusan yang paling kontroversial. Kinasi memilih untuk memaksakan kematian palsu Satya demi keamanan finansial dan emosional dirinya dan Rangga, sebuah pengorbanan yang mengorbankan kejujuran total kepada putranya demi stabilitas jangka panjang. Ia telah menggunakan trauma Satya sebagai alat tawar-menawar. Kau bisa bertemu Rangga, kata Kinasi, melembutkan suaranya sedikit. Bukan sebagai Satya, ayah kandungnya, tetapi sebagai sosok Paman Raka yang bisa membimbingnya. Kau harus ingat, setiap kali kau melihat Rangga, itu adalah pengorbanan yang harus kau bayar. Ini adalah konsekuensi dari pilihanmu. Kinasi telah menemukan kekuatan dalam keputusan ini, sebuah kekuatan yang lahir dari kepahitan dan kepintaran strategis. Ia telah membunuh Satya untuk kedua kalinya, tetapi kali ini, pembunuhan itu bersifat metaforis, dan tujuannya adalah melahirkan kembali kebebasannya sendiri. Di penghujung liburan, Kinasi duduk di pantai, menyaksikan Rangga bermain. Di Jakarta, ia akan mengatakan kepada Rangga bahwa ia telah bertemu dengan teman lama ayah yang akan sering mengunjunginya. Sebuah kebohongan berlapis yang kejam,
tetapi kebohongan yang melindungi. Ia telah memilih kebebasan finansial dan kemandirian emosional daripada kembalinya cinta yang berisiko dan tidak sempurna. Kinasih tersenyum tipis, sebuah senyum yang pahit namun penuh kemenangan. Ia tidak lagi menjadi janda yang berduka, ia adalah seorang ahli strategi yang telah menemukan kembali dirinya di tengah puing-puing kebohongan. Satya memang telah kembali, tetapi ia kembali sebagai hantu yang terikat pada aturan Kinasih, sementara Kinasih yang sekarang telah terlalu jauh melangkah untuk menoleh ke belakang. Ia telah membayar harga kemerdekaannya dengan kepalsuan, tetapi di dunia yang penuh kebohongan, Kinasih telah menemukan kebenaran yang paling penting, ia adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kebahagiaan dan keamanan putranya, bahkan jika itu berarti membiarkan ayahnya tetap mati dalam bayangan. Pada akhirnya, Kinasih membuat keputusan yang paling kontroversial dan dingin, ia memilih untuk memaafkan Satya demi ketenangan jiwanya, tetapi menolak untuk kembali menjadi istrinya. Ia membiarkan Satya, ayah dari putranya, untuk tetap mati dan menjadi paman Raka, seorang kenalan yang kehadirannya diizinkan hanya dari kejauhan. Ini adalah harga kemerdekaan dan keamanan sejati, sebuah keputusan strategis yang mengorbankan kejujuran total kepada Rangga demi menjamin stabilitas dan perlindungan jangka panjangnya dari bayang-bayang utang gelap yang Satya tinggalkan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang, kekuatan terbesar seorang wanita bukanlah dalam memaafkan dan kembali, melainkan dalam memaafkan, melepaskan, dan berdiri sendiri, sekeras dan sepahit apapun pilihan itu.